Pada sindiran-sindiran so mengabarkan Bakri terseret skandal Jiwasraya, ILC TV One pura-pura budek hado-hado. Sengkarut Jiwasraya akhirnya ikut menyeret grup Bakri. Karni Ilyas pasti tersedak dan nafasnya akan tersengal kalau mendengar berita ini. Makanya mari kita viralkan supaya makin ketahuan bagaimana mereka pasti berlagak budek dan pura-pura oon menyikapi kasus raksasa ini karena kerugiannya sangat besar. Karena Ilyas harus diperdengarkan soal terseretnya grup bos pemilik media TV One itu. Apalagi karena Ilyas demen dengan isu-isu panas. Dan kali ini isunya malah menjadi TV One dan ILC bulan-bulanan. Penulis yakin TV One akan menghindari pemberitaan yang menjadi skandal memalukan bagi grup Bakri kalau sampai terbukti dibawa ke ranah hukum. Kendati KPK untuk saat ini tidak mengurusi Jiwasraya, tetapi Karni jangan senang dulu. Ada Kejaksaan Agung yang tidak galah dan sigapnya serta tanggap dan terus mengusut. Kehadiran Kejaksaan Agung ini menjadikan skandal Jiwasraya ikut dinanti-nanti publik soal perkembangan kasusnya. Menariknya, dan ini yang mengutarakan grup Bakri, Kejaksaan Agung sudah mencium bau keterlibatan grup Bakri dalam kasus ini. Eng. Aksi Kejagung ini harus kita dukung untuk mengungkap sejauh mana keterlibatan Bakri yang konon nilainya juga sangat fantastis. Pada Senin 24 Februari lalu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Haristiono mengatakan tim penyidik akan menindaklanjuti investasi Jiwasraya ke salah satu perusahaan tambang batubara yang terafiliasi di grup Bakri. Kejaksaan Agung tidak menyebut identitas perusahaan tambang batubara tersebut. Lalu Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Feby Adriansyah mengungkapkan tidak menutup kemungkinan ada surat pemanggilan terhadap pimpinan grup Bakri. Pemanggilan itu bisa dilakukan kalau terbukti menunjukkan ada campur tangan grup Bakri di dalam kasus yang merugikan negara 17 triliun rupiah itu. Kejaksaan Agung ternyata serius untuk menyelidiki keterlibatan Bakri. Media sempat melansir bahwa penyidik Jampitsus masih menunggu hasil audit BPK terkait kerugian negara dalam hal jual beli saham. Diketahui saham Jiwasraya juga berada di perusahaan Bakri Group yang dimiliki Abu Rizal Bakri. Media Kontan sempat melansir bahwa di bulan Februari lalu, soal kabar dana Jiwasraya juga menyangkut saham-saham milik grup Bakri seperti PT Bakri Land Development Tbk dan PT Bakri and Brother Tbk. Tetapi Direktur Utama Jiwasraya Heksana Trisasongko mengkonfirmasi bahwa sebelum ia masuk ke jajaran manajemen Jiwasraya Mei 2018 lalu, asuransi plat merah ini telah lebih dulu menjual saham ke Bakri Group tersebut. Apakah jejak Bakri itu sudah selesai? Ternyata masih ada. Terkuat temuan oleh auditor BPK serta petugas yang menyelidikinya sangat mencengangkan dan bisa membuat si Karni plonga-plongo. Jadi investasi Jiwasraya tersangkut di sebuah perusahaan kelompok Bakri. Jumlahnya pasti sangat besar. Bisa kambuh bengeknya Karni kalau mendengar kabar ini. Sialnya lagi, dana di perusahaan Bakri itu nilainya sudah terjun bebas. Hebat ya perusahaan milik Bakri ini. Karena itu lebih baik harus dilakukan pemanggilan kepada jajaran yang ada di grup Bakri untuk diminta keterangan terlebih dahulu. Akhirnya tercium juga jejaknya di pusaran skandal Jiwasraya. Pusaran Jiwasraya menarik grup Bakri dan siap untuk menghadapi penyelidikan yang lebih lanjut dari Kejaksaan Agung. Kalau begini, Karni dan media TV One akan pasang aksi yang ekstrim tutup mulut dan mingkem sejuta bahasa. Ada kabar lebih menyesakkan Karni CS, yaitu ternyata jejak Bakri itu ditemukan jauh lagi, yaitu sedekade ke belakang. Jadi Jiwasraya bermain di reksadana dan jejaknya yaitu reksadana itu terafiliasi di grup Bakri. Bakri memang hebat, setelah menggenangi dengan lumpur ke wilayah Sidoarjo, maka Bakri kembali ikut dalam urusan Jiwasraya. Grup Bakri ini ibarat parasit yang hanya menambah masalah di negara ini. Makanya menjanjikan media mereka sangat militan menyerang pemerintah. Model wapemretnya saja sangat benci pemerintah, yaitu Toto Suryanto. Orang kepercayaan Bakri dan kaki tangannya di partai sangat licik dan selalu menframing pemerintah dengan berbagai cara, termasuk framing penyebab panik ke pemerintah terkait soal corona.
Berdua dengan Carly, maka duet maut para satu media inilah yang sengaja mengadu domba dan mencoba mengalihkan publik dari isu skandal lumpur Lapindo. Dan kini ada yang baru lagi. Pusaran kasus Mega Jiwasraya siap menggulung Guru Bakri, Carly, dan Toto pasti tiarap dan bersikap munafik seolah-olah kasus ini tidak ada padahal merugikan negara. Memalukan framing TV One yang serambangan ini dan karmanya langsung muncul skandal perusahaan mereka di kasus Jiwasraya. Demikian dikutip dari siwu.com dan artikel ini ditulis oleh Ronindo. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu